Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempersiapkan diri lagi untuk trading plan kita hari ini tanggal 23 September 2021 ya. Kemarin saya tidak bikin video, so kita akan bahas untuk trading plan kita tanggal 21 dan juga IHSG yang terbaru kemarin ya. Seperti kita lihat IHSG kemarin ditutup menguat ya, dan saat ini sedang berada di level resisten atau zona supply. Namun dengan sentimen indeks Amerika yang naik tadi malam, maka ada kemungkinan IHSG kemungkinan hari ini tidak turun ya. Moga-moga aja dia bisa naik, bahkan lebih bagus kalau bisa breakout dari resisten ini. Kemudian untuk sentimen Asia, kemarin market Hong Kong libur, jadi tidak bisa dilihat. Kemudian untuk indeks China juga tidak begitu banyak bergerak. Oke, jadi kita akan fokus dulu ke IHSG hari ini. Moga-moga ada pergerakan naik yang lumayan ya. Tapi apapun itu tetap kita hati-hati karena apa? Karena masih berada di zona resisten secara price action ya. Jadi hati-hati, bisa jadi masih tertahan. Kemarin lusa tanggal 21 itu ada FPNI. FPNI jebol ya, kena stop loss, jadi relakan, lupakan. Nanti mungkin bila ada pantulan naik lagi, kita bisa masuk lagi. Atau bagi anda yang kemarin tidak langsung masuk, melainkan masih menunggu pantulan, ya berarti belum kena stop loss. Tapi secara price action dia sudah jebol dari demand zone, berarti jebol ya, berarti kena SL. Kemudian ada cash. Cash masih on the way ke area demand. Anda bisa nunggu sesuai dengan trading plan yang kemarin. Tuh kadang-kadang nggak selalu hari itu bergerak ya. Kemudian untuk era juga masih doji. Mungkin karena kemarin market masih juga agak galau, jadi belum ada pergerakan. Moga-moga ada pergerakan hari ini ya, didukung dengan IHSG yang mungkin naik. WH juga masih belum ada penjebolan resisten lebih lanjut. Moga-moga hari ini dia bisa bergerak. Dan kelihatannya dia mau membentuk ascending triangle ini, kemungkinan ya. Kalau dilihat dari pergerakan harganya ya, kemungkinan dia itu membentuk ascending triangle dan mau breakout ke atas. Itu untuk WH. Kemudian ada Dian ini kayaknya sudah naik. Sempat profit ya, cukup lumayan. Jadi kalau anda day trade ya tentunya udah dapat profit beberapa persen, mungkin 3-5%. Selamat. Dan hari ini kemarin juga masih doji dan masih ada menurut saya kemungkinan untuk lanjut naik. Dan bentuknya juga mirip-mirip symmetrical triangle, berarti ada kemungkinan juga dia naik turun dulu sampai pojok, baru kemudian dia akan breakout suatu saat nanti. Ya bukan suatu saat ya, mungkin beberapa hari lagi atau mungkin minggu depan. Kemudian ada MSCN. MSCN ini juga ada segitiganya tapi gak jadi-jadi ya MSCN. So dia memperpanjang pola segitiganya tampaknya. So sudah tembus sebetulnya ya, tapi masih gagal, namun belum kena stop loss. Coba aja, moga-moga hari ini bisa lanjut. Bagi anda yang mau coba bisa pasang dengan planning seperti yang tertera di atas. Stop loss di kira-kira 485an, di entry sekitar 525an. Kemudian ada BPKP. BPKP ini juga masih belum jalan ya, hampir kena stop loss ini kalau merahnya habis. So moga-moga aja. Tapi sepertinya kalau saya lihat dia mau akan retest ke demand yang di bawah. So hati-hati, mending anda cancel dulu, jangan masuk deh. Anda tunggu aja di bawah sini, karena ada kemungkinan besar dia akan melaju ke sini dulu, baru kemudian ada pantulan. Itu pun tidak jamin dia akan naik. Jadi change plan Anda lebih baik nunggu di sini aja, karena ini sudah break
So Anda coba tunggu di area demand yang di bawah ini, dan moga-moga bisa diangkat nanti. Tapi tunggu pantulan dulu ya, baru masuk. Kalau pantulannya nggak kelihatan di D, Anda bisa lihat di time frame daily ini apakah dia memulai pada saat market berjalan mulai membentuk shadow di bawah. Itu adalah reaksi pantulan, dan apakah volumenya mulai ada volume hijau kecil-kecil gitu ya. Atau kalau misal volumenya merah, ya merahnya kecil, bukan merah yang gede. Kemudian untuk kemarin lusa itu ada BCTM juga belum bergerak. Jadi mulai bergerak. Jadi Anda bisa stick on the plan. Moga-moga aja hari ini atau beberapa hari mendatang dia bisa breakout dari trendline resisten ini. Trendline resisten ini. Ya, itu untuk BCTM. Oke, kemudian untuk hari ini ada AGI cukup bagus ya, mantul dari EMA 200 dan kemarin sore sudah naik. Kemudian another good news, dia sudah break out dari resisten trendline. Moga-moga aja hari ini dia akan lanjut karena ada informasi juga laporan keuangannya bagus dan seterusnya. Jadi secara fundamental lumayan mendukung. Atau Anda juga bisa menunggu di area hijau ini dan moga-moga nanti bisa disusul di bawah ke atas dengan stop loss maksimal di 12.40. Tapi saya cukup yakin kalau melihat polanya dia akan segera memulai uptrendnya. Namun kelihatannya ini juga ada resisten supply, so hati-hati. Target dalam jangka dekatnya ini mungkin kira-kira di 1460-an atau 1500. Kemudian dia akan ada pullback turun dan kemudian baru naik lagi. Kemudian ada kios ini masih pelan ya, tapi masih menarik. Dia masih bertahan di trendline-nya ini dan kemungkinan dia kelihatannya berusaha untuk nyembur ya, berusaha untuk jebol ke atas dari trendline yang saya gambar ini. Dan kemudian ada kemungkinan dia mau golden cross juga. Stop lossnya juga kecil, so tidak ada ruginya bagi Anda yang mau masuk. Stop loss kira-kira 995. Kemudian ada Adro ini kelihatannya juga ada upaya untuk menyebut resisten target yang kemarin sebenarnya udah tercapai di 1400. Jadi Anda bisa buy if break 1400, moga-moga aja dia jebol. Nah, ini syaratnya untuk breakout ya, volumenya gede. Makanya saya ada info kepada Anda bisa buy on break atau buy if break 1400 ya. Karena apa? Ini volumenya gede, Anda harus perhatikan. Kalau Anda mau breakout itu volumenya harus gede. Dan dia harus ada resisten yang mau di break ya. Dan bagi Anda yang ambil pullback di beberapa area ini juga tentunya selamat, Anda sudah profit lumayan banyak sekarang. Anda bisa hold dengan stop lossnya Anda naikin ke area break even atau trailing stop pelan-pelan karena ada kemungkinan besar dia mau break. Kemudian ada PTBA ini juga menarik karena dia mantul dari support MA 2050 dan ini membentuk mirip pin bar, so ada kemungkinan besar dia akan lanjut. Setidaknya dia akan retest lagi moving average 200 yang di sini. Kemudian yaitu Anda bisa masuk atau mau nunggu bidnya yang agak tebal di bawah-bawah sini untuk masuknya silahkan. Kemudian ada Harum dan ITMG mirip ya, saya pilih Harum aja. ITMG juga oke lah, Anda boleh masuk juga, mirip-mirip. Dia mantul dari dimension dan moving average 20 ya, cakep sekali. Dan dia akan lanjut naik, moga-moga dia hit target 5725 atau bahkan bisa lebih karena volumenya gede banget. Kemudian ada INBC ini IMPC
Nah ini cukup menarik. Dia ditahan terus oleh support yang pernah saya gambar ini di area 2000 dan sekarang kelihatannya dia mulai break MA20. So ini resikonya kecil dan potensi gain profitnya besar, jadi Anda boleh coba. Anda boleh langsung buy dengan stop loss di 1980. Kemudian ada TBIG. TBIG ini juga lumayan. Dia mulai breakout dari yang Anda lihat ini, mulai breakout dari trendline merah ini, walaupun tipis ya, dan mulai jebol MA 50 dan 20 nya. Jadi so kemungkinan besar dia akan breakout atau mungkin akan mantul dulu di zona demand ini dan kemudian baru dibawa naik. Ya, ada dua senario. Bagi Anda yang mau buy on break, saya kira volumenya lumayan gede, so Anda tidak apa-apa untuk masuk langsung, tapi mungkin porsi yang belum terlalu yang paling besar. Dan kemudian nanti kalau ada kenaikan lebih lanjut setelah pullback di atas, baru Anda nambah porsi. Bagi Anda yang suka buy on pullback, Anda bisa nunggu di area 3000-an, 3090-an. Stop loss maksimal di 2960. Kalau Anda buy on breakout juga sama, stop lossnya di sekitar 2980-an. Ya. Itu ada BOS juga bagus ya, dia membentuk triangle dan mulai jebol. Ini interesting, Anda jangan ketinggalan. Anda bisa masuk, moga-moga setidaknya dia akan mencapai target 111 bertepatan dengan MA 200 atau sekitar 120-an. 120-an lah ya, kira-kira bisa lah sampai sana. Volumenya juga gede, jadi kemungkinan besar dia akan breakout dalam beberapa hari mendatang atau mungkin hari ini. Moga-moga aja bisa jalan ya. Kemudian ada yang sudah naik tinggi, Anda bisa untuk copet ya. Prim ini mungkin bisa untuk copet. Anda bisa copet dicari bidnya yang tebel, kira-kira di 370-an, 370 ya, atau mungkin di area 354-an, 380, 354 lah Anda kalau mau coba copet-copet. Moga-moga copetan Anda berhasil dan bisa ke bawah naik. Ya kalau Anda mau langsung masuk kecil aja, resikonya dibatasi mungkin 3%. Itu kalau copet. Kemudian another copet ada TNCA. Nah ini juga cukup menarik untuk dicopet. Anda bisa nunggu, ini kalau ini mah bukan copet ya. Kalau pullback nunggu di 985 atau 1000. Kalau copet ya Anda coba main pakai order book. Moga-moga aja ada bit-bit yang menarik di daerah sini-sini. Saya kira sih ada potensi dia masih mau naik turun dan mau naik lagi di sini. Itu kesempatan Anda untuk mencopetnya. Oke, itu ada beberapa trading plan yang bisa Anda coba cermati untuk hari ini. Jadi ada kira-kira 8 atau 10 yang trading plan normal, breakout atau pullback, dan ada 2 yang copetan. Saya kira sekian dulu untuk video hari ini. Moga-moga Anda bisa segera mempersiapkan diri dengan baik untuk trading hari ini, dan moga-moga hari ini ISG naik, dan juga moga-moga hari ini kita boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Saya kira sekian dulu, sampai jumpa di episode mendatang dan salam profit. Terima kasih.